Perkenalkan, nama saya Marun Nenggolan dari kelas 4. Bukti perkembangan agama Hindu di Nusantara. Agama Hindu yang juga berkembang di Jawa Barat mulai abad ke-5 ditandai dengan ditemukannya 7 buah prasasti, yakni prasasti Ciareteun, Kebun Kopi, Jambu, Pasir, Awi, Muara Cianten, Tugu, dan Lebak. Semua prasasti tersebut berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Pallawa. Keterangan yang didapat dari prasasti-prasasti itu menyebutkan bahwa Raja Purnawarman adalah Raja Tarumanegara beragama Hindu. Beliau adalah raja yang gagah dan berani, dan lukisan tapaknya disamakan dengan tapak kaki Dewa Wisnu. Selain itu, bukti lain yang ditemukan di Jawa Barat adalah adanya perunggu di Cibuya yang menggunakan atribut Dewa Siwa dan diperkirakan dibuat pada masa Raja Tarumanegara. Dari data tersebut jelas bahwa Raja Purnawarman merupakan penganut agama Hindu dengan memuja Trimurti sebagai manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa. Sementara berkembangnya zaman Hindu di Jawa Tengah dibuktikan dengan prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu. Tulisan dalam prasasti ini menggunakan bahasa Sanskerta dan memakai huruf Pallawa dan bertipe lebih mudah dari prasasti Purnawarman. Prasasti ini yang menggunakan atribut Dewa Trimurti yaitu Trisula, Kendi, Cakra, Kapak, dan bunga teratai mekar. Diperkirakan berasal dari tahun 650 Masehi. Bukti lain juga disebutkan dalam prasasti Canggal yang berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Pallawa. Prasasti Canggal dikeluarkan oleh Raja Sanjaya pada tahun 654 Caka atau 576 Masehi dengan candra sangkala berbunyi Sruti Indriya Rasa. Isinya membuat tentang pemujaan terhadap Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma sebagai Trimurti. Lalu petunjuk lain dari berkembangnya agama Hindu di Jawa Tengah juga terlihat dari adanya kelompok Candi Arjuna dan Candi Srikandi di dataran tinggi Dieng dekat Wonosobo pada abad ke-8 Masehi dan Candi Prambanan yang dihiasi dengan arca Trimurti yang didirikan pada tahun 856 Masehi. Sementara agama Hindu yang berkembang di Jawa Timur ditandai dengan ditemukannya prasasti Dinaya atau Dinowo dekat kota Malang yang berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Jawa kuno. Yang kedua, Hindu sebagai agama resmi di Indonesia. Sebenarnya tak lama berselang setelah kemerdekaan Indonesia, muncul suatu upaya untuk menata kehidupan beragama para penduduknya yang terdiri dari berbagai etnis dari kepercayaan dengan sebuah ideologi dasar yang disebut Pancasila. Dalam hal ini Panca berarti 5, Sila berarti dasar sehingga dapat diartikan sebagai 5 ideologi dasar bagi negara. Pada sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna beriman pada satu Tuhan atau figur suci sebagai sosok yang disembah. Hal inilah apa yang awal mulanya sempat menjadi polemik dan pengesahan Hindu di Indonesia, di mana saat itu Hindu Bali baru dianggap sebagai aliran kepercayaan, belum merupakan sebuah agama. Meskipun begitu, masyarakat Bali tidak mau berdiam diri saja. Mereka terus berjuang untuk mengesahkan iman dan kepercayaan mereka sebagai sebuah agama yang diakui oleh negara. Setelah perjalanan panjang dan banyaknya upaya yang dilakukan oleh para kepala agama, budayawan, dan berbagai pihak terkait, akhirnya agama Hindu ditetapkan sebagai salah satu agama resmi di Indonesia pada tahun 1959. Ajaran agama Hindu di Bali secara sederhana dapat dipahami sebagai gabungan antara dua keyakinan, yaitu sekte Siwa Hindu dan Buddha Mahayana, sehingga sering disebut sebagai agama Siwa Buddha.
Hindu, Dharma, agama Trita, dan juga agama air suci. Namun tidak seperti Hindu India yang politis dan dalam keyakinan Hindu Bali hanya memuja satu Tuhan saja, yakni Hyang Widi Swasa atau sering disebut Sang Hyang Widi Acinta atau Sang Hyang Tunggal. Namun Hindu Bali sendiri sebenarnya lebih menekankan pada pengalaman spiritual dan perjalanan hidup individual seseorang dalam menemukan arti. Sekianlah presentasi saya. Terima kasih.